Aduh, mahal sekali sih Pak biaya terapinya. Aduh, bisa lebih murah nggak ya investasi trainingnya bro? Sahabat pembelajar yang berbahagia, mungkin beberapa di antara Anda yang berprofesi sebagai terapis profesional dan mungkin trainer pernah mengalami keberatan seperti ini dari calon klien atau calon peserta training Anda. Ya sebenarnya hal seperti ini wajar, mengingat memang keterbatasan dana yang dimiliki oleh calon klien atau calon peserta tadi, atau kurangnya kuat niat mereka untuk lebih berdaya lagi. Nah, kira-kira apa yang harus kita sampaikan ketika kita memiliki calon klien atau calon peserta yang masih komplain seperti itu? Yuk kita ikuti bersama-sama setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat Kampung NLP, sahabat Cafe Terapi yang berbahagia. Ketemu lagi dengan saya, Hari Dewanto, dalam program NLP atau ngabuburit lewat platform. Kali ini kita akan membahas mengenai kok mahal ya. Jadi sahabat Kampung NLP, sahabat Cafe Terapi yang berbahagia, kita sadar betapa menjadi seorang terapis atau trainer itu memerlukan sebuah passion, sebuah wawasan, serta keuletan tersendiri untuk menjalaninya. Dan semua keterampilan di atas tentunya juga perlu diasah sepanjang waktu sehingga bisa membentuk diri kita yang sekarang. Bukan sekedar instan, melainkan intan. Kalau kita paham yang namanya intan itu sebenarnya hanya arang biasa. Namun arang tersebut sudah digosok, dipres, ditekan secara konsisten dalam kurun waktu yang panjang. Maka menjelmalah arang tadi menjadi batu mulia yang berharga sangat mahal. Sahabatku, maka nanti kalau ada calon klien atau calon peserta Anda yang masih memiliki komplain seperti itu, saya punya cerita yang menarik yang Anda bisa ceritakan kepada mereka. Jadi dikisahkan di suatu daerah ada seorang direktur dari perusahaan kain yang sedang kebingungan karena mesin-mesin pemintal kain yang ditenagai oleh diesel itu sedang mogok. Nah, dia sudah minta para ahli mesinnya, teknisinya, karyawan yang sudah lama bersahabat dengan mesin itu untuk ngecek, melakukan investigasi mesin lah. Kira-kira di bagian mana yang bermasalah. Namun sudah 1 harian penuh dihabiskan dan tidak ketemu juga. Sang direktur berpikir bahwa kerugian yang terjadi bisa semakin lama semakin besar kalau saja situasi ini tidak segera diselesaikan. Dan ada di antara karyawan senior yang kemudian mengusulkan, Pak Direktur, kenapa nggak kita coba mengundang ahli mesin dari kota sebelah yang konon kabarnya terkenal sangat mahir dalam mengatasi hal-hal seperti ini. Sang direktur sudah sempat berpikir juga, tapi dia pernah mendengar bahwa ahli mesin ini fee-nya sangat mahal. Dia berpikir beberapa kali sebelum mengundang. Tapi desakan dari para karyawannya dengan memberikan pertimbangan bahwa semakin lama mesin itu mogok beroperasi, maka semakin besar kerugian yang akan diderita mengingat bahan baku yang sudah menumpuk dan tidak bisa dikerjakan. Sang direktur tidak punya pilihan lain, maka akhirnya diundanglah ahli mesin dari kota sebelah ini. Tidak menunggu waktu lama, hari itu juga menjelang asar, sang teknisi sudah sampai di lokasi. Dia kemudian langsung melakukan wawancara kepada ahli mesin dan para karyawan senior selama 1 jam.
Kemudian setelah dia mendapatkan detail-detail informasi, dia segera menyusuri dari ujung kiri sampai ujung kanan, di mana biasanya terjadi kerusakan dari pengalaman dia. Nah, hanya memerlukan waktu kira-kira 20 menit, dia sudah bisa menemukan satu buah kabel tersembunyi di pojokan mesin yang rupanya terlepas. Maka dia langsung mengambil tang penjepit dan kemudian disambung kabel tadi, dibalut lagi dengan selotip, dan dia minta karyawan dari pabrik tadi untuk menghidupkan mesin, dan wah, problem solved. Mesin diesel itu menyala, semua orang bergembira. Kemudian ahli mesin tadi pamit sambil mengatakan sehari kemudian dia akan mengirimkan tagihannya. Setelah berbahasa-basi sejenak, dia pun meninggalkan pabrik tersebut. Satu hari kemudian, betul, ada tagihan yang ketika dibuka oleh sang direktur membuat dirinya shock, terkejut. Karena tagihannya tidak main-main. Tagihan yang diberikan oleh ahli mesin tadi adalah 100 juta rupiah. Wow. Tentu saja sang direktur marah, kesal, gerundel sambil dia merobek-robek tagihan tadi. Dia ngoceh sendirian, enak saja, emangnya aku anak kecil mau dibodohin sama dia. Dia kemudian mengirimkan surat balasan dengan mengatakan, Pak ahli mesin yang budiman, tolong jelaskan kenapa biaya Anda semahal ini. Tak menunggu waktu lama, balasan segera datang. Bapak Direktur yang budiman, berikut perincian dari servis yang saya berikan kemarin. 1. Melakukan investigasi mesin yang tidak bisa dilakukan oleh anak buah Anda dengan sangat teliti. Biayanya adalah Rp99.990.000. Memasang kabel dengan tang cukup Rp10.000. PPN 10% gratis. Sahabat Kampung NLP, sahabat Cafe Terapi yang berbahagia, tentu kita bisa mengambil sebuah pembelajaran dari metafora sederhana ini. Apa yang bisa kita ambil nilai positifnya? Bahwa profesi yang kita jalani sebagai terapis atau sebagai trainer, itu tugasnya adalah menemukan secara tepat sumber ketakberdayaan klien. Dan kemudian kita akan memberikan tips kepada mereka sehingga mereka berdaya. Mungkin memberikan tips itu ibarat memasang kabel, harganya murah, tapi menemukan sumber ketidakberdayaan klien. Itulah yang membutuhkan pemahaman kita mengenai pikiran bawah sadar manusia, dan itulah kita belajar lama. Maka kita layak dibayar seperti ahli mesin tadi. Jadi, sahabat Kampung NLP, sahabat Cafe Terapi yang berbahagia, jika nanti ada yang bertanya kok mahal, itu jawabannya. Demikian pertemuan untuk kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat.